Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Demetrio Abon Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya kerjakan di Museum dan Taman Arkeologi Onras. Sebelum kita membahas lebih jauh, di sini saya telah mendesain 3 area di dalam Pulau Onras ini. Pertama, terdapat dermaganya, kedua, terdapat budidaya kerapu, dan yang ketiga, terdapat little arkeolog. Jadi untuk pengguna dari dermaga ini ada anak-anak berusia 4 sampai 9 tahun, remaja umur 10 hingga 16 tahun, 17 dan 13 tahun, orang dewasa umur 35 hingga 59 tahun, lansia umur 60 tahun ke atas, untuk orang disabilitas dan juga untuk anak bayi. Nah, ini merupakan layout dari dermaga yang telah saya buat. Nah, untuk bisa dilihat untuk kedatangan kapal mulai masuk dari eh, bagian kiri sini. Untuk yang ingin melanjuti perjalanannya bisa langsung menaiki rem dari sisi kiri hingga menuju ke atas. Namun apabila ada orang yang merasa dirinya kurang sehat, ia bisa langsung menuju ke arah kanan untuk memasuki ke klinik. Ah, ini merupakan foto perspektif dari eh, deck setelah turun dari kapal. Nah, yang telah tadi saya bilang, apabila orang yang mengalami merasa dirinya kurang sehat, mereka dapat memasuki klinik pada bagian arah ke kanan, dan ini merupakan foto perspektif dari klinik yang telah saya buat. Nah, untuk menaiki ke lobi dermaga ini, kita harus menaiki rem. Nah, rem yang itu, ini rem saya buat sangat aman untuk disabilitas. Mengapa? Karena hanya memiliki tingkat kemiringan antara 5 hingga 6 derajat. Dan di tengahnya ini memiliki spacer atau jarak agar pengunjung tidak capai saat menaiki rem ini. Karena spacer ini merupakan jarak yang tidak curam, namun landai agar orang yang menaiki rem ini tidak kecapean. Lanjut, setelah menaiki rem, pengunjung akan melihat sebuah mini museum atau mini galeri yang terdapat sejarah-sejarah mengenai apa sih yang ada di pulau ini dan sejarah apa yang terdapat di pulau ini. Nah, lanjut setelah melihat secara gambaran kasarnya mengenai sejarah yang ada di pulau ini, pengunjung dapat langsung menuju ke resepsionis untuk mengecek tiket mereka. Apabila ada kesalahan ataupun eh, hanya sebagai registrasi ulang, mereka dapat mengunjungi resepsionis yang ada di lobi ini. Setelah menuju ke resepsionis ini, bagi mereka yang ingin menunggu kehadiran temannya ataupun hanya ingin duduk santai sejenak, menikmati welcoming snack, pengunjung dapat mengambil welcoming snack yang telah disediakan. Dan setelah mengambil welcoming snack, pengunjung dapat duduk bersantai menunggu ataupun hanya sekedar beristirahat saja. Nah, dari eh, mini museum tadi terdapat 6 board utama. Board utama ini, board pertama menjelaskan Pulau Onras di tahap awal tentang kejayaan di masa Banten. Board kedua mengenai Banten, kerajaan Banten yang jatuh ke VOC. Untuk board yang ketiga ini mengenai karantina haji. Untuk mengenai untuk board keempat ini mengenai penyakit menular, board kelima ini mengenai penjara Belanda dan Jepang, dan board keenam mengenai arkeologi yang ada di pulau ini. Nah,
Berikutnya saya mendesain atau tempat untuk budidaya kerapu. Jadi kenapa sih saya memilih ikan kerapu sebagai ikan yang dibudidayakan di Pulau Onrus ini? Jadi ikan kerapu, terutama jenis yang sering dibudidayakan seperti kerapu macan, kerapu lumpur, dan kerapu tikus ini memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ikan kerapu ini adalah sumber protein hewani yang kaya dan rendah lemak jenuh. Mereka juga mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan otak. Daging ikan kerapu ini sendiri dikenal memiliki rasa yang enak dan tekstur yang baik. Ini menjadikan pilihan favorit di restoran dan pasar ikan laut. Ikan kerapu ini sering diekspor ke berbagai negara, terutama di pasar Asia, dan dapat mendukung sektor sektor ekspor perikanan suatu negara karena harganya memang relatif tinggi dan permintaan pasar juga yang tinggi. Selain itu, ikan kerapu juga bisa menjadi daya tarik wisata bagi yang penggemar diving maupun snorkeling yang ingin melihat keberadaan ikan kerapu ini di alam liar. Budidaya ikan kerapu ini dapat membantu untuk bagi kita mengurangi stres maupun tekanan terhadap stok ikan yang ada di alam itu sendiri. Kenapa dibilang ikan ini stres? Karena ya eh, ikan ini kalau dibudidaya kan jelas eh, rutin dapat makannya. Kalau di alam liar ini ikan sendiri untuk mencari makan itu sendiri. Jadi dengan adanya budidaya ini, kita dapat membantu dalam pelestarian ikan kerapu dan spesies lain di lingkungan alaminya itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu, ini merupakan desain saya mm, di area budidaya kerapunya. Jadi pengunjung dapat masuk dari atas menuju ke resepsionis untuk melakukan registrasi. Bagi mereka yang ingin duduk-duduk terlebih dahulu menunggu temannya ataupun secara sekedar beristirahat sebentar, bisa duduk di kursi atau sofa yang telah disediakan. Namun setelah menunggu tersebut, mereka bisa langsung melihat-lihat ikan yang ada di tempat penangkarannya. Nah, di sini juga terbagi menjadi dua pengunjung. Pengunjung yang ingin hanya melihat penangkaran ikan dan juga pengunjung yang ingin melakukan snorkeling maupun diving. Nah, bagi pengunjung yang ingin melakukan snorkeling dan juga diving, mereka bisa langsung menuju ke area briefing. Nah, di area briefing ini pengunjung akan dijelaskan seperti bagaimana caranya, peralatan apa saja yang akan digunakan, dan lain-lain. Nah, di bagian tengah ini merupakan area gudang. Gudang ini merupakan gudang penyimpanan dari peralatan snorkeling, peralatan diving, dan juga peralatan dari budidaya kerapu itu sendiri. Nah, ini merupakan tampak depan dari perspektif budidaya kerapu. Nah, saat memasuki tempat budidaya kerapu, kita bisa langsung disambut dengan resepsionis yang di belakangnya terdapat videotron besar yang menggambarkan bahwa tempat ini merupakan tempat budidaya kerapu. Nah, bisa dilihat dari sebelah kanan ini terdapat dua TV. Nah, TV yang pertama di sebelah kiri itu merupakan daerah budidaya kerapu yang terletak di tengah laut. Nah, tujuannya apa sih diletakkan di tengah laut? Nah, yang ada di sini itu merupakan ikan kerapu yang masih relatif kecil ukuran tubuhnya. Jadi kita masih bisa, kita sebagai manusia masih bisa berenang dan melihat-lihat ikan kerapu itu secara langsung di tempatnya gitu, dan juga tidak menakutkan bagi eh, beberapa anak kecil gitu yang ikan kerapu yang agak besar itu kan memang menakutkan ya. Jadi ditaruh di tengah laut agar tidak terganggu eh, siklus kehidupannya juga lebih oke di sana. Nah, yang foto dari yang kedua itu sendiri merupakan foto tampak dari ikan kerapu yang ada existing di tempat ini itu sendiri. Nah, di bawahnya ini merupakan general information tentang apa sih ikan kerapu itu sendiri dan kelebihan dan kekurangan ikan kerapu. Nah, setelah masuk ke resepsionis, mereka bisa
mereka pengunjung baik yang snorkeling maupun diving dan namun juga hanya pengunjung yang ingin duduk, mereka bisa menikmati duduk santai sambil menikmati ikan-ikan yang melewati di depan mereka dan juga bagi yang snorkeling maupun diving bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan kerapu itu sendiri. Nah, ini merupakan perspektif dari area penyimpanan barang untuk di tempat budidaya kerapu itu. Lanjut, ini merupakan tempat briefing yang akan dilakukan sebelum turun snorkeling maupun diving. Nah, untuk snorkeling dan diving ini sendiri memiliki eh, peralatan yang harus ada gitu. Nah, yang harus ada ini untuk peralatan snorkeling harus memiliki masker, snorkeler, kacamata renang, pelampung, dan juga pakaian renang. Untuk yang diving harus memiliki tabung udara, regulator, kostum selam, dan masker selam dan pelampung hidung. Lanjut ke area yang ketiga merupakan Little Arkeolog. Nah, Little Arkeolog ini tuh merupakan area di mana anak-anak dapat menggali secara langsung benda-benda yang sebelumnya ada yang memang di sini. Nah, dapat lihat dari area area di belakang ini sendiri, ini merupakan area penggalian dari anak-anaknya. Masing-masing area ini mewakili masing-masing apa ya dinamakannya? Masing-masing dari ciri khas Pulau Ornas. Nah, area yang pertama ini mewakili reruntuhan bangunan. Area kedua mewakili hmm, pekerja Onras zaman dulu yang melakukan pengumpulan batu untuk digosok dijadikan batu akik. Dan area yang ketiga ini merupakan simulasi dari pecahan kapal dari lumbung kapal. Nah, saat memasuki area Lita Arkeolog ini, tempatnya emang didesain seperti kita memasuki suatu tempat yang lama gitu, rustic, tapi tidak terlalu rustic. Jadi sedikit gelap emang tone-nya. Jadi kita dapat memasuki ke area resepsionis untuk melakukan registrasi ulang. Bagi mereka yang ingin duduk-duduk terlebih dahulu, mereka bisa langsung duduk di bench yang sudah tersediakan. Namun mereka yang ingin langsung melanjutkan aktivitasnya, mereka bisa langsung melanjutkan aktivitasnya. Untuk melanjutkan aktivitasnya, sebelum melanjutkan aktivitas, di sini terdapat 6 board yang masing-masingnya menceritakan kegiatan apa yang akan dilakukan dan juga hmm, barang-barang apa saja yang sebelumnya emang ada di Pulau Onras. Nah, yang di pojok itu sendiri merupakan itu salah satu benda arkeologi yang emang ada di tempat ini sendiri. Lanjut, sebelum melakukan aktivitas eh, aktivitas arkeologinya, pengunjung tuh semua duduk di sini terlebih dahulu untuk melakukan briefing sebelum melakukan aktivitas. Nah, setelah melakukan briefing, pengunjung langsung mengunjungi locker room. Nah, di locker room ini pengunjung tuh dapat disediakan seperti apron maupun peralatan-peralatan untuk menunjang bagi anak-anak maupun remaja ataupun orang yang ingin melakukan kegiatan Little Arkeolog ini. Nah, lanjut, ini merupakan perspektif dari 3 area yang akan menjadi kita sebagai istilahnya arkeolog melakukan penggalian di 3 area ini. Nah, setelah mengumpulkan barang yang sudah kita ambil di area penggalian, kita tuh dapat langsung memasuki exit resepsionis dinamakannya. Nah, di resepsionis ini biar antriannya tidak menumpuk dibagi menjadi 2. Yang pertama hanya meletakkan barang yang telah digunakan seperti apron maupun
peralatan ember maupun apa yang telah dipinjam diletakkan di sini, dan kemudian bagi yang ingin menukarkan barangnya yang telah diambil dapat menuju langsung ke exchanging items. Nah, bagi yang ingin berfoto setelah melakukan aktivitas arkeolog ini juga bisa nih di booth foto yang sudah disediakan di kiri. Nah, jadi konsep desainnya itu sendiri, saya ingin saat mereka memasuki bangunan ini, para pengunjung akan merasa seperti penjelajah sejarah yang sedang berpetualang. Mereka akan dapat memanfaatkan berbagai alat pengajaran interaktif, termasuk replika benda-benda bersejarah yang dapat dipegang, dan juga tempat arkeologi untuk mengalihkan penggalian artefak. Dengan konsep desain bangunan arkeologi ini, saya berharap ingin mengubah persepsi bagi anak-anak dan juga kaum muda tentang Pulau Onras. Mereka akan merasakan betapa asiknya dan mendidiknya saat berkegiatan di Pulau Onras. Nah, untuk bentuknya ini sendiri saya mengadaptasi dari dua bentuk utama. Pertama kali dari reruntuhan rumah dokter, yang kedua dari puing-puing barak haji. Untuk yang dari rumah dokter ini saya mengambil dari pattern-pattern tembok yang pecahan-pecahan, gabungan antara anorganik dan organik. Dan yang puing-puing barak haji ini saya mengambil dari pola pattern yang berulang. Nah, untuk konsep material itu sendiri, saya mengutamakan sustainability. Oleh karena itu, saya menggunakan dua material utama nih. Yang pertama ada CLT, glue lamp, dan yang kedua terdapat UPVC atau PVC. Kenapa saya menggunakan dua bahan itu? Karena dua bahan itu sudah memang sustainable untuk jangka panjangnya itu. Jadi tidak mudah rusak, penggantiannya gampang, tahan terhadap cuaca ekstrim di Onras ini, dan memiliki ketahanan yang baik. Nah, untuk konsep warna ini sendiri, saya mengambil palet warna yang netral, yang warnanya terhadap coklat tua, coklat muda, krem, dan abu-abu. Untuk konsep pencahayaannya di Pulau Andros ini, saya eh, mengutamakan pencahayaan alami ya. Namun terdapat dua komponen utama lagi yang menjadi buatan. Yang pertama spotlight, yang kedua track light. Nah, untuk konsep pengawalan ini sendiri saya menggunakan tiga utama. Pertama terdapat dari kipas angin, yang kedua terdapat dari AC, dan yang ketiga ini sendiri dari desain pasif bangunan itu sendiri. Nah, yang pada bagian kali ini merupakan cara dari cross ventilation ini bekerja. Contoh percis dari cross ventilation ini terdapat di bangunan saya, terutama di eh, liter arkeolog dan juga di tempat budidaya kerapu. Nah, hal apa sih yang ingin saya capai dari kegiatan Little Arkeolog itu sendiri? Eh, ingin mengubah, seperti yang telah saya tadi bilang, ingin mengubah pandangan bagi anak muda dan juga anak-anak mengenai barang-barang bersejarah itu sendiri. Untuk sesinya ini sendiri saya bagi menjadi dua, ada yang dari jam 9 sampai jam 10 dan juga jam 11 hingga jam 12. Untuk penggunanya ini sendiri saya bataskan agar terdapat efisiensi dengan kapasitas 20 orang, dan lebih diutamakan untuk anak-anak dan remaja pada usia 6 hingga 20 tahun. Untuk misinya ini sendiri untuk mencari benda-benda yang disembunyikan dan ditebar di tiga area penggalian. Masing-masing benda memiliki perbedaan poin yang kalau ditumpulkan dapat ditukar menjadi souvenir pada akhir kegiatan. Untuk mendapatkan hadiah saat diterangkan arkeolog mencapai beberapa poin tertentu.
Nah, untuk barang yang disembunyikan ini sendiri, dominan menggunakan material plastik agar aman bagi pengguna. Selain itu, material plastik ini juga mudah untuk dibersihkan dan kuat terhadap lingkungan. Terdapat 5 macam mainan plastik. Yang pertama ada dummy kayu, yang kedua ada dummy besi, yang ketiga ada dummy batu, yang keempat ada dummy bata, dan terakhir ada dummy beton. Ya, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, namun mohon maaf sekiranya dapat dimaafkan. Terima kasih.